Jadi kita metodenya bukan metode orang jawab pertanyaan, sampaikan problem. Orang ibu tanya kan biasanya bukan masalah teori kan, yang disampaikan apa biasanya? Keluhan, problem pribadi kan. Nah nanti jawabannya dengan tindakan. Nah kalau udah tindakan saya baru teorinya. Jadi teori mah yang penting belakangan. Oke, saya awali dulu. Maaf, saya mulai dari ini materi yang sebenarnya tadi malam saya sampaikan. Saya ulang lagi ya. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih detailnya, bisa nanti dilihat saya udah banyak memberikan materi-materi di mana? Gimana? Atau saya harus geser. Ya. Nah, saya banyak ngisi materi di Westall, di Masjid Westall, jadi banyak hal-hal yang saya sampaikan. Nah, itu tidak hanya teori, tapi juga udah banyak yang saya lakukan di sana. Jadi ibu-ibu yang kena benjolan payudara, jadi kalau selama benjolan payudara itu bisa langsung seketika hilang, ya. Jadi bukan sesuatu yang rumit. Jadi getah bening yang nyumbat, itu nanti saat teorinya, kalau teori benar, pasti tindakan cepat. Benjolan di payudara, ya kan? Terus di ketiak, tumor di otak, kelembaban, itu sama-sama saja, ya. Itu di leher, tiroid, itu benjolan itu cuma bisa hilang, walaupun dia di otak juga, ya. Kalau paham prinsipnya, jadi sama-sama saja dan itu bisa terapkan, kalau benjolan payudara, biasanya setelah selesai terapi langsung suruh pegang aja. Nah itu langsung dicek, dia udah susah nyarinya, udah nggak ada, ya. Jadi benjolan payudara itu sesuatu yang sederhana sekali, kalau teorinya berdasarkan Quran. Oke, saya ingin langsung saja sekarang, supaya waktunya, sekarang jam berapa? Jam 10, kurang 10, jadi kira-kira jam 10:30 teori selesai ya. Oke. Apa? Oh, udah mau habis waktunya. Cepat sekali. Ya, biasa nanti kalau saya sih teori pendek nggak apa-apa, yang ingin panjang-panjang bisa ibu-ibu waktunya, ya. Kalau saya sih seperempat juga nggak apa-apa. Tapi bisa molor suka sampai berapa jam. Karena udah tahu hasilnya kan. Oke, sebelumnya saya berbicara dulu secara simpel. Selama ini kita berbicara orang-orang sekolahan. Orang yang sekolah, biasanya kesalahan orang sekolah, mereka mengandalkan logika. Jadi ada kesombongan cara cara akal, inteligensi. Nah itu insya Allah kita luruskan dulu ya, supaya kita tahu. Di dalam Quran, sebenarnya logika itu dibagi menjadi berapa? Tiga jenis logika, 3 level logika. Saya sampaikan dulu ya. Nah, logika pertama adalah wahyu. Wahyu. Ya, ini logika yang paling tinggi. Logika yang kedua, sunatullah. Sunatullah. Ya, ini logika yang menengah. Logika yang paling bawah adalah logika manusia. Perhatikan. Logika wahyu, dia berdasarkan Quran dan Sunnah. Sifatnya absolut, pasti benar. Jangan diotak-atik. Ya, itu sebuah kesimpulan. Intinya sesuatu yang benar. Kalau Rasulullah mengatakan ini udah benar, Quran mengatakan ini udah benar. Jangan mencoba lebih pintar daripada logika wahyu. Apalagi kita memaksakan logika wahyu dipaskan dengan logika kita. Paham ya? Logika sunnatullah adalah logika alam. Bisa dipelajari. Sifat sunnatullah itu dari awal penciptaan sampai akhir zaman, dia akan sama, nggak akan berubah. Tidak ada perubahan dalam sunnatullah. Paham di sini ya? Sunnatullah. Saking dia pastinya, ini ilmu pasti muncul, sains muncul. Astronomi, matematika, fisika, kimia, biologi, ya, terus termodinamika, ya, terus aerodinamika, hidrodinamika, semua berjalan pasti. Terus logika tubuh, itu ilmu pasti. Jadi logika tubuh itu ilmu pasti. Tekanan darah, kenapa tinggi? Karena ini. Ya kan, vertigo karena ini, benjolan karena ini. Itu semua rumus matematika semuanya. Ya, jadi tubuh manusia masuk dalam logika ini, tunduk dia. Jadi logika manusia gampang sekali mempelajari karena logika tubuh manusia ada di sini. Ya, jadi kita memandang manusia pakai logika wahyu awalnya, lalu dipahami dengan logika sunnatullah. Maka tuh kalau kita paham saya menyelesaikan darah tinggi dengan logika matematik, dengan logika pasti. Ilmu fisika terapkan, termodinamika terapkan, ya kan? Hemodinamika terapkan, hidrolik terapkan. Jadi kita paham. Karena ilmu-ilmu sunnatullah bisa dipelajari. Jadi darah tinggi bisa selesai semuanya. Nah, orang jantung, nanti malam di Westall saya akan berbicara masalah jantung. Semua jantung, bahwa jantung itu bisa selesaikan dengan cepat. Jantung bocor pada bayi, pada dinding, itu bisa selesaikan dengan cepat. Ya, seketika. Terus
Pembengkakan jantung penyebabnya apa? Terus misalnya dinding klep bocor pada jantung, bagaimana solusinya? Terus tadi Pak Novan misalnya ritme jantung, kenapa sebabnya bisa selesaikan dengan cepat? Terus apalagi pembengkakan jantung, jantung koroner apalagi lebih mudah ya. Jadi nanti bisa karena mereka memiliki sifat sunatullah ya. Nah, untuk menyelesaikan manusia itu harus dengan logika ini dan ini. Saya terangkan lagi kepada manusia. Logika manusia ini yang paling susah. Karena dia ada apa? Ada hawa nafsu. Jadi kalau mandang manusia jangan pakai logika manusia yang punya kepentingan. Ya. Maka itu kalau ada penyakit jangan pakai logika farmasi karena mereka punya kepentingan. Sakit apapun juga solusinya apa? Obat mereka. Nah, itu hati-hati dengan definisi yang orang untung terus. Jadi jangan pernah ikuti orang yang diuntungkan. Kondisi apapun dia untung. Nah, itu hati-hati. Berarti dia ada keinginan tertentu. Nah, itu definisi itu tidak bisa diberikan. Ini paham ya? Jadi kita nanti akan berbicara di sini. Logika wahyu. Sekarang kalau kedokteran sekarang logika mana? Logika manusia. Sunatullah pun jarang dipakai. Ya, sunatullah jarang dipakai. Jadi pakai logika manusia. Sedangkan nanti kita akan bermain ini dan ini. Ini menjadi tidak penting. Kalau ini berlawanan dengan sunatullah berarti ini salah. Kalau ini berlawanan dengan wahyu, apalagi, ya? Paham di sini sepakat? Kita bicara nanti kalau ada teori, kan menurut teori siapa? Menurut teori mana? Dokter. Kalau berlawanan dengan sunatullah udah lupain aja, ya? Paham di sini ya? Oke. Nah, nanti saya akan coba lagi. Ini paham? Nah, sekarang saya akan berbicara yang berikutnya lagi. Logika sepakat ya? Kita pakai logika. Jadi jangan diskusi ini. Nanti kalau ada dua teori yang berbeda, sambil contoh misalnya kalau apa? Saya kasih contoh logika wahyu dan logika manusia. Asma penyebabnya organ apa yang bermasalah? Apa? Sepakat nggak seluruh dunia paru-paru? Sepakat semuanya? Seluruh dunia sepakat organ penyebabnya paru-paru. Sepakat seluruh dunia, betul ya? Sepakat. Nah, pertanyaan, sepakat dalam kebenaran atau kesalahan? Nah ini, ya, oke kita bahas. Kalau dalam Quran, permasalahan pernapasan, masalah di mana? Orang masalah disempitkan, sesak napas. Yang bahasnya pakai apa? Robi, Srohli, Todri. Kalau sempit, di apa? Disempitkan dadanya, ya. Jadi Quran memakai logika rongga dada, bukan paru-paru. Paham ya? Nah, maka itu kenapa paru-paru nggak bisa selesai? Karena logikanya asma nggak bisa selesai karena pakai logika apa? Manusia, paru-paru. Sepakat seluruh dunia, tapi sepakat dalam kesalahan. Wahyu mengatakan apa? Rongga dada. Maka itu alhamdulillah semenjak saya memahami ini, orang-orang paru-paru dari 20 orang, 19 orang bisa berhenti dari puff, bisa berhenti. Ya, bisa berhenti dan nggak perlu pakai lagi. Karena yang diselesaikan adalah apa? Rongga dada. Rongga dada logika wahyu. Logika manusia paru-paru. Maka tuh ini kalau ada berbenturan salah. Nanti tinggal dibuktikan di lapangan ya. Oke, kalau ada yang paru-paru, ada yang sesak napas, sesak pendek segala macam kita selesaikan. Oke. Nah, ini paham ya? Nah, sekarang satu lagi. Ini kita dalam hadis kita dari hadis beranjak, nah dari sana kita belum membangun pola berpikir. Jadi hadis terangkan dengan logika sunatullah. Ya, jangan pakai logika ini. Oke, sekarang satu lagi. Saya mau bercerita, paham kan apa itu sebuah proses? Ya, kalau kita berproses adalah ini ada apa? Ada sistem. Ini ada apa nih? Input. Ini ada out. Oke. Kita paham ya? Kalau sebuah sistem ada yang masuk, ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan. Nah, kalau manusia, ini tubuh manusia. Tubuh manusia sebuah sistem. Jadi perhatikan di sini bahwa apa? Di dalam tubuh manusia ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan. Yang dimasukkan di manusia apa saja? Makanan, udara, air, apalagi? Coba 4 elemen Avatar apa aja? Yang suka nonton film Avatar. Api, apalagi? Tanah, air, bumi. Ya, paham kan ya? Oke. Udah pada apal semua kalau Avatar, ya. Nah, jadi air jelas. Udara, oksigen. Ya, tanah. Kalau tanah itu dari hewan dan tanaman, daging dan sayur. Terus api dari apa? Cahaya matahari, ya. Ini input untuk manusia.
Outputnya manusia apa? Ada dua, apa? Energi dan sampah. Oke. Sistem, jadi kalau kita berbicara ini ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, sistem itu harus dinaikkan energinya, apa? Diperbaiki sistemnya. Sistem itu harus diperbaiki, ya. Sistem. Nah, maka tuh dalam hadis Rasulullah, pengobatan ada berapa? Ada 3. Rasulullah mengatakan berapa? 3. Kalau 3 artinya apa? Ya 3, jangan 2, jangan 1. Jangan 4, ya. 3, ya. Nah, jadi pengobatan, sistem pengobatan, basis pengobatan ada berapa? Ada 3. Ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, sistem dinaikkan kekuatannya. Ya. Jadi sistem harus dikuatkan, bukan dilemahkan. Paham ya di sini ya? Nah, maka tuh Rasulullah mengatakan pengobatan tuh apa yang sebaik-baiknya dimasukkan? Maka tuh Rasulullah nggak cerita detail. Apa yang sebaik-baiknya dimasukkan? Madu. Sampah harus diapakan? Dikeluarkan. Sebaik-baik mengeluarkan sampah apa? Ini udah pada hadis, 3 hadis tuh. Madu, bekam. Apal nggak hadis tuh? Wah. Nih, jadi madu ini apa? Bekam. Ini apa? Kai. Perhatikan. Madu itu sebaik-baiknya input. Bekam sebaik-baiknya output. Bukan satu-satunya. Paham ya? Bekam satu. Terus alkai, kayak itu besi panas. Besi panas, membara, ditempelkan ke anggota tubuh. Jadi intinya jangan bicara kayaknya. Jadi kayak itu intinya memasukkan kalor ke dalam tubuh. Apa? Memasukkan kalor ke dalam tubuh. Memasukkan energi panas ke dalam tubuh. Ya, tujuan kayak itu memasukkan energi. Yang sebaik-baiknya banyak metodenya. Memasukkan panas ke dalam tubuh banyak metodenya. Salah satu apa? Kai. Yang paling ekstrim, yang paling ultimate. Jadi kai. Madu itu yang sebaiknya masukkan, bekam. Nah, akhirnya kalau kita berbicara sampah, ini pengeluaran sampah, kita berbicara namanya detoksifikasi. Jadi detoksifikasi konsepnya di mana? Kalau berbicara dalam konsep apa? Pengeluaran sampah. Paham ya? Jadi kalau detoksifikasi, kalau dalam hadis, bekam adalah sebaik-baiknya pengobatan. Dalam konteks apa? Dalam konteks keluar. Yang dibalik ya. Dalam konteks keluar, bekam adalah sebaik-baiknya. Bukan satu-satunya. Ya. Input sebaik-baiknya adalah madu. Apakah satu-satunya? Enggak, ada yang lain. Nah, mengupgrade energi, yang paling ekstrim adalah ini. Tapi masih ada yang lain-lain. Udah paham di sini ya? Oke, jadi pengobatan tuh harus ada 3-3-nya. Jadi tidak boleh masuk. Nah, kali ini saya tidak berbicara ini, saya berbicara sistem, ya. Karena waktu singkat, saya hanya berbicara sistem saja. Oke, paham ini saya hapus ya. Nah, saya kasih contoh sekarang. Ini sambil contoh. Ada seorang orang tua punya anak 5, ya. Kalau udah besar dewasa katanya. Nah, mereka makanan sama enggak? Sama. Minumnya sama, semua sama. Kebiasaan sama, ya. Tapi ada satu anak. Makannya sama, ingat ya. Satu anak kekurangan vitamin D, kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B, kekurangan magnesium. Padahal makanan inputnya sama. Tapi dia kekurangan segala macam. Berarti yang masalah mana? Dari mana? Hah? Dari mana ini kan ini lihat. Input, sistem yang salah. Paham ya di sini ya? Jadi kalau ada orang ya makanan sama ya. Tapi kok darahnya berbeda. Kurang darah. Nah, berarti yang masalah di mana? Sistemnya. Jadi solusinya apa? Apa? Perbaiki sistemnya, bukan dikasih input. Kesalahan kita selama ini apa? Kalau kurang besi dikasih apa? Zat besi. Terus kurang apa? Kurang vitamin D, ngambil suplemen. Kurang ini, ngambil ini. Masalah di sini, bukan di sini. Oh, makannya sama. Ya. Jadi kesalahan utama paling banyak kita jarang berpikir mengenai sistem. Ini perhatikan Bu ya. Nih, jadi kita berbicara apa namanya? Di sini.
Jadi kalau kurang ini solusinya, kalau kita berpikir ini kasihnya suplemen terus. Padahal masalah bukan itu, masalahnya apa yang dimakan tubuh tidak bisa mencerna, udara yang masuk tidak bisa diserap. Ya. Nah, jadi yang kerusakan di mana? Di sistem. Paham di sini ya? Jadi nanti kita akan fokus kepada sistem. Nah, kalau berbicara sistem manusia, kita pakai logika mana? Kalau kita berbicara manusia, mau pakai logika yang mana? Yang mana kita? Yang wahyu paling aman. Ya. Nah, jadi kalau bicara wahyu, kita berbicara bagaimana sih Allah bercerita mengenai manusia? Ya. Kalau Allah berbicara segitu, ya udah segitu aja. Nah, ini penting dalam hal ini, saya hapus ya. Ini masalah, ini dulu pemahaman dasar nih, harus sehingga nanti ini harus pahami nanti. Siapa nanti kalau saya terangkan ini kok sederhana banget. Nanti ibu lebih kaget lagi kalau ngeliat prakteknya. Ya. Teori kok gampang banget, sederhana banget. Pas lihat penanganan jauh lebih sederhana lagi. Ya. Jadi untuk sementara terima aja dulu ya. Sambil contoh ini. Coba sambil contoh. Benjolan payudara itu biasanya solusinya apa? Orang kalau benjolan payudara, solusinya diapakan? Dioperasi, dibiopsi. Kalau terus membesar, diangkat payudaranya. Kalau seandainya ada orang benjolan payudara diselesaikan dalam beberapa menit, langsung hilang. Kaget nggak? Kaget. Berarti yang salah apa selama ini? Pola berpikir mengenai kanker itu yang berubah, yang berbeda. Ya. Jadi selama ini mereka berpikir jelimet. Oke. Kayak saja. Ini lagi ya. Coba saya inikan lagi. Kita berbicara ini ya. Tadi, subhanallah, surat apa yang dibaca tadi? Al-Mu'minun ya. Padahal tadi seharusnya mulai dari 12 biar pembahasannya pas. Jadi apa? Al-Mu'minun 12 sampai 14. Coba dibahas ini ya. Coba perhatikan di sini. Nanti kalau berbicara manusia hanya logika pakai ini saja. Ya. Nanti oke. Coba perhatikan. Udah pada baca? Ibu boleh? Nah. Oke, saya terangkan ya. Dikit. Ini coba ya. Kita mencoba. Jadi gini. Ini kenapa saya cantumkan ini? Jadi nanti gini. Penting di sini ya. Kalau seandainya Quran berbicara sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita pelajari sekarang, berarti yang salah siapa? Yang kita pelajari. Lupakan sebentar. Kepala kita nanti format apa kata Quran. Format aja, masukkan. Yang berlawanan buang dulu dan terapkan yang apa kata Quran, terapkan. Tempelkan aja, format. Jadi sibghah. Kepala kita disibghah dengan apa yang Allah katakan. Diformat ulang. Ya. Format ulang. Apa yang kita pahami, lupakan dulu. Karena yang kita pahami nggak ada solusinya. Berarti kita format dengan logika wahyu, ya. Oke. Allah ciptakan manusia daripada saripati tanah. Ya, daripada saripati tanah. Terus kedua, nutfah. Nutfah nempelnya kemana? Ke fi korori makin, dinding rahim yang kokoh. Nah, ini penting. Maka untuk wanita, ya. Untuk wanita, kenapa tidak susah punya anak? Ya. Susah punya anak, terus apalagi? Terus kalau udah hamil pun keguguran. Ya, jadi ada 2 kasus nih ya. Nah, Quran sebutan fi korori makin, dinding rahim yang kokoh. Ya. Jadi untuk wanita dinding rahim itu harus kokoh. Dinding nempel ke mana? Rahim nempel ke pinggul. Nempel ke tulang ekor, nempel ke tulang belakang. Nah, itu yang harus stabil semuanya. Jadi kalau seandainya rahim turun, dingin, dia walaupun bisa hamil tapi keguguran. Atau tidak terjadi sama sekali. Kalau wanita tergantung pada dinding rahim yang kokoh. Kalau laki-laki, apa penyebab laki-laki sperma tidak subur atau kekurangan selnya? Apa penyebabnya? Kalau surat At-Tariq, faliyanduril insanu mimma khuliqa mimma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Jadi sperma itu diproduksi di mana? Di antara tulang sulbi dan tulang tara'ib, tulang ekor. Rusuk ini dan diantaranya. Jadi maka tuh laki-laki yang diperbaiki adalah apa? Untuk yang nggak bisa ini keturunan diperbaiki rusuknya, tulang sini dan sini. Nah kalau itu selesai, ya insya Allah kualitasnya beres. Nah sisanya baru tawakal, ya. Paham di sini ya? Oke. Kita nggak membahas lebih jauh ini.
Nah, sekarang ada urutan yang Allah ciptakan pertama. Pertama Allah katakan adalah yang pertama Allah nutfah. Nah, nutfah ini sperma plus sel telur ya. Ini bertemu. Nutfah, sel sperma dan telur bertemu. Nah, ini untuk berbicara nutfah kita udah tidak bisa ngotak-ngatik lagi. Jadi nutfah sifatnya apa dia? Nutfah sifatnya dia konstanta. Jadi kita udah nggak bisa ngotak-ngatik lagi. Kita nggak bisa ngerubah-ngerubah ini lagi. Ini sifatnya konstan, ya. Nah sekarang saya mulai berikutnya lagi. Lalu Allah ciptakan di sini alaqah. Alaqah adalah darah, ya, darah. Jadi sistem di manusia adalah sistem darah. Ini Allah yang sebutkan adalah sebuah sistem nanti, bukan satu mata tapi sistem. Pertama sistem darah. Nah kedua apa? Kalau tadi saya cerita ya alaqah ya. Jadi kalau manusia darahnya buruk, pertama dilihat apa? Pembentuk darah apa? Untuk membentuk darah tadi air, udara, nutrisi plus panas. Jadi darah cukup. Nah, oksigen cukup, makanan bagus, tapi kurang darah. Bisa jadi dia kurang oksigen. Kalau paru-paru bermasalah, ya orang yang paru-paru bermasalah, jadi dia bisa menghisap oksigen, tapi oksigen tidak serap dalam tubuh. Nah itu banyak terjadi sehingga orang akan cepat capek sekali karena oksigen kurang. Kalau oksigen kurang, otomatis darah pun kualitas kurang. Ya, yang disebut darah itu harus ada kandungan oksigen yang tinggi. Paham di sini sistem alaqah. Nah kedua, ini perhatikan nih, sistem apa? Mudghah. Nah mudghah sini, perhatikan. Ini perlu diindikan mudghah. Kalau diterjemahkan, mudghah itu segumpal darah, tapi belum masih segumpal daging. Mudghah itu belum berupa daging. Kalau ingat telur kalau dirami, kalau ilmu embriologi ya, telur dirami, yang terjadi itu bukan ini loh, yang terjadi dia akan muncul apa? Kayak pembuluh darah. Kalau lihat di telur itu nanti ada sesuatu yang kecil yang kayak pompa, nanti cikal bakal jantung, terus ada pembuluh darahnya besar, terus kapiler. Jadi pembuluh darah dibagi menjadi 3. Pada persisnya apa ada? Maaf ada aneh. Ini siapa sih ada paham ya nih ya? Ini ada jantung. Ya, ada pembuluh besar. Terus ini ada kapiler. Jadi kalau di ayam, kalau dia besar, yang muncul itu adalah ada sesuatu yang apa? Kayak pembuluh darah tapi dia mompa dia. Cikal bakal jantung, ada apa? Pembuluh besar, ada kapiler. Itu basisnya seperti itu. Nah, ini perhatikan ini. Ini biasanya dari sini ini pemahaman ini penting nih. Jadi kalau kita mau ngebangun sebuah perumahan, yang kita bangun pertama kali apa? Apa? Jalan-jalan dulu. Karena sebuah kompleks perumahan. Jalannya dulu. Supaya untuk apa? Supaya bisa bawa pasir. Mobil bisa masuk. Bawa pasir, bawa material. Jadi sebelum bikin perumahan yang bikin apa? Jalan raya dulu. Untuk bisa. Nah begitu juga. Sebelum manusia tercipta, Allah ciptakan apa dulu? Jalur, infrastrukturnya dulu. Untuk bisa bawa nutrisi. Ya, nah nanti baru terjadi yang lain-lain. Jadi yang dibangun apa dulu nih? Apa? Yang pertama itu ini. Ada jantung, ada pembuluh besar, ada kapiler. Ini penting di sini. Nah, ini pemahaman ini penting. Nah, jantung siapa yang ngatur? Perhatikan. Ini Ibu sabar dikit. Sebab nanti kalau udah praktek lebih sederhana. Kalau sulit, ini terima dulu. Nanti kalau udah pas praktek nanti baru ngeh. Oh iya, sesederhana itu. Kalau kita paham ini, kita bisa menyelesaikan epilepsi. Kita bisa menyelesaikan darah tinggi. Paham ya? Hanya paham ini saja. Ini penting. Nanti penerangan epilepsi dari ini. Semua jenis darah tinggi dari sini. Ya, penyakit-penyakit bisa selesaikan dari sini. Oke? Paham? Perhatikan. Jantung siapa yang ngatur? Nah, bisa nggak kita ngatur jantung, detak jantung? Nggak bisa. Ya, jadi yang jantung itu sifatnya otomatis ya. Sifatnya dia otomatis. Pembuluh besar siapa yang ngatur? Apa? Otot. Ya, ini otomatis ya.
otomatis. Kapiler siapa yang ngatur? Saraf. Perhatikan ini mohon dengan sangat. Coba diperhatikan, siapa nanti dengan ini Ibu tahu kenapa amandel selesainya cepat. Ya, kenapa sinus itu cepat selesai? Kenapa glukoma bisa cepat selesai? Sekejap. Paham ya? Jadi kalau paham ini, terutama sini, kalau ada orang yang amandel bisa langsung kempes seketika. Yang punya sinus langsung bisa kebuka seketika. Yang punya glukoma bisa tekanan bisa normal seketika. Dengan pemahaman ini, paham ya? Jadi kalau saya nulis ini, semua udah kesimpulan semuanya. Ya, jadi jangan dianggap ringan karena ini sebuah nanti pas lihat lapangan semua sederhana sekali. Jadi ini pemahaman. Kapiler siapa yang ngatur? Saraf. Ya, kalau seandainya saraf kejepit, kapiler itu tidak bisa sirkulasi, terhambat sirkulasinya, dia akan bengkak. Ya, jadi kalau sinus membengkak, berarti yang kejepit apa? Saraf di belakang. Kalau wajah saraf kejepit, kapiler nggak ngalir. Tahu bel pasi? Lumpuh wajah, berarti masalah di mana? Saraf wajah. Mata tekanan tinggi, yang kejepit mana? Saraf mata di belakang sini. Mata nggak kuat kena cahaya, yang kena apa? Saraf mata, bukan di mata. Maka itu kenapa glukoma banyak terjadi kebutaan? Penyebab utama glukoma karena kebutaan karena apa? Glukoma. Pertama, glukomanya nggak tahu solusinya. Glukoma itu bukan di mata masalahnya. Memang mata tekanan tinggi, tapi penyebabnya dari saraf mata. Nah, maka itu kenapa glukoma buta? Karena kalau tekanan tinggi, sakit luar biasa. Bisa bayangkan mata yang tadi mau besar mau keluar. Biasa oleh di kedokteran diapakan kalau glukoma? Kalau udah mata mau keluar gede sebesar bola tenis, solusi diapakan? Dilubangi. Cairan keluar. Ya kan? Nah, sehingga mata kempes. Kalau udah kempes, kayak balon kayak apa? Udah kempes? Gedenya gimana kalau udah kayak gitu? Dimasukkan silikon. Udah selesai berakhir. Buta. Ya. Jadi hati-hati karena glukoma itu penyebabnya adalah saraf mata. Ini pemahaman ini penting. Banyak orang kedokteran sekarang mengalami kesalahan karena di sini. Jadi kalau amandel, yang kena masalah amandel apa? Saraf amandel. Paham ya? Jadi kalau amandel, apakah harus diangkat? Kalau amandel diangkat, memang nggak akan sakit, nggak akan bengkak lagi. Tapi sakitnya tetap ya. Hanya bedanya apa? Kalau masalah saraf dibuka selesai. Jadi kalau ada yang amandel, selesaikan. Terus ada gigi linu. Kalau solusi dokter gigi pun sampai saat ini belum ada yang tahu caranya. Kalau gigi linu solusinya apa? Biasanya pakai apa? Sensitif. Pasta gigi? Sensoden. Pakai itu. Nggak akan kena. Karena yang saraf saraf gusi. Kalau saraf gusi kena, darah nggak ngalir sana, ya kan? Nah, tugas darah itu apa? Salah satunya ngantarkan panas. Kalau darah nggak ngalir, berarti nggak bisa manaskan. Kena air es, repot dia lama manaskannya. Akhirnya linu di situ. Kapan linu hilang? Setelah darah udah bisa apa? Jadi nyumbat itu bukan total ya. Nah, oke. Paham di sini saraf ya? Nah, ini otot. Pembuluh darah yang besar siapa yang ngatur? Otot. Ini penting di sini. Nanti teori epilepsi bisa terangkan dari sini. Hanya 3 ini sederhana, ya. Pembuluh darah besar. Jadi untuk darah bisa sirkulasi itu jantung mompa, otot bekerja, saraf normal. Paham ya? 3. Ya. Nah, jadi otot yang normal itu otot yang normal dia tidak kenceng, tidak kendor. Ya, normal. Jadi kuat itu artinya apa? Kuat itu orang nggak terlalu kendor, juga tidak terlalu kenceng. Dia sama ada tegangan, tapi bisa lentur, tapi bisa juga dengan full power. Jadi bisa lentur, kelenturan, kok bisa kelenturan dan kekuatan. Nah, maka itu kalau dalam bela diri itu di kungfu, di tai chi yang Jet Li itu kan, itu kombinasi antara kelenturan dan kekuatan. Beda dengan yang lain-lain ya. Nah, di situ. Oke. Jadi bisa bayangkan. Sekarang sambil contoh ya. Saya kasih contoh, saya nggak membahas panjang, yang penting ini hafal ya. Nah, untuk sebenarnya saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti kalau udah kasus baru saya bicarakan di sini ya. Oke. Nah, yang ke ini, saya kasih contoh gini aja ya. Ini pembuluh darah besar yang diatur oleh otot. Sekarang ini jantung. Kalau jantung punya kontribusi jantung normal, ini normal, ini normal. Nah, berarti yang kerja bertiga kan ya? Bertiga. Jadi jantung mompanya juga
Kalau ini normal, ya, jantung juga normal. Tapi jantung pembuluh darah kekencengan. Kalau pembuluh darah kenceng, dia nggak bisa apa? Nggak bisa mompa. Ini normal, ini kenceng. Berarti ini harus nampaknya gimana? Keras. Jadi naik, tekanan darah tinggi, ya. Karena ini kekencengan. Kalau kenceng, dia nggak bisa apa? Nggak bisa memberikan kontribusi. Jadi ini jadi naik. Sekarang ini kembali lagi, ini pembuluh darah kapilernya semuanya kencang tulang belakangnya. Jadi kapilernya keganggu, nggak lancar semuanya. Berarti ini, walaupun ini akan naik lagi. Terus pembuluh darah besar, ototnya kekendoran. Kalau kendoran berarti kan kendor sekali, nggak ada ototnya. Otot nggak bisa memberikan kontribusi, hampir nggak bisa memberikan kontribusi. Apa yang terjadi? Jantung apa? Ini tidak memberikan kontribusi, lemah, nggak bisa mompa. Kalau yang tadi mompa keberatan, darah nggak ngalir. Ini kalau kendor, dia nggak bisa memberikan kontribusi juga. Jadi yang berat siapa? Jantung berat lagi. Jadi kekendoran, kekencengan, jantung bisa tekanan tinggi. Yang bagus adalah kuat dan lentur, baru normal. Paham ya? Oke. Saya stopkan sekian, saya khawatir panjang nanti. Ini yang lain belum ini. Nah, yang ketiga apa? Izoman. Nah, izoman, pakai bahasa Indonesia ya. Nah, izoman di sini Allah gambarkan tulang belakang, ya, tulang belakang. Yang disebut tulang belakang dari mana ke mana? Dari mana? Dari tulang leher sampai tulang ekor. Tapi Quran nggak berbicara gitu. Allah ciptakan itu dari kepala sampai tulang ekor. Paham ya? Nah, yang diciptakan yang mana dulu? Kepala dulu atau tulang ekor dulu? Nah, Allah ciptakan tuh gini. Ini kayak apa kan? Kail kan? Nah, ini ke sini. Nah, kayak gini. Apa namanya? Ini tulang ekor dulu. Kepala tuh hanya kecil. Embrio itu kayak gitu. Kepala kecil, tulang ekor yang sempurna duluan. Kalau sempurna duluan, Allah ciptakan tulang ekor dulu. Semua satu paket, satu kepala, tulang ekor satu. Tapi yang sempurna mana dulu? Jadi tulang ekor adalah induknya. Ya, tulang ekor apa? Induknya. Jadi semua. Nah, perhatikan ya. Di dalam penciptaan manusia, di dalam Quran, Allah tidak bercerita mengenai organ. Ada nggak hadis aku ciptakan paru-paru? Aku ciptakan limpa, ginjal, liver, nggak disebutkan. Tapi tulang ekor Allah sebutkan paling banyak. Perhatian, apa yang sebutan paling banyak? Nah, yang nyebutin siapa? Allah. Artinya apa? Paling penting penyebab semua penyakit dari tulang ekor semuanya. Ya. Nah, nanti bisa dilihat apa yang saya lakukan, penyakitnya apa, saya melakukan itu lagi. Hal sama. Mau penyakitnya apapun ya, itu lagi. Bolak-balik di situ. Kalau tulang ekor kendor, badan tuh kendor. Tulang ekor kenceng, semua kenceng. Tulang ekor melintir, badan melintir. Skolosis. Ya. Dari situ nanti. Kalau tegang semua, kendor semuanya. Ya. Oke. Izoman. Nah, jadi yang sempurna apa? Tulang ekor dulu. Nah, nanti setelah itu baru kepala normal. Nah, ini kan gini. Nah, gini kan. Nah, jadi baru setelah kepala sempurna, baru dari ini. Tapi awalnya apa? Yang sempurna, ini dulu, yang kecil ini gede dulu. Baru kepala terakhir. Artinya apa? Semua masalah kepala, penyebabnya dari mana? Tulang ekor. Karena ini induknya, ini sisanya. Paham ya sini ya? Izoman ini berbicara saraf. Ini berbicara apa? Saya akan bahas ini, penting. Tulang belakang, Allah ciptakan tulang belakang ada fungsi. Ya, perhatikan tulang belakang. Tulang belakang itu yang disebut tulang belakang lentur. Jadi dia bisa apa? Dia sifatnya bisa lentur, bisa ke kanan dan lentur, bisa ke semua gerak. Bahkan bisa maju mundur. Maka tuh masalah tulang belakang, ajari anak kamu apa? 3 hal apa? Berenang, berkuda, memanah. Perhatikan. Memanah tuh yang terbuka apa? Rongga dada. Ke bawah. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa orang yang saat ini, orang memanah banyak yang sakit belikatnya? Kan sunnah. Kenapa belikatnya jadi sakit? Sebabnya kenapa? Mereka kerjakan sunnah, tapi jadi penyakitan, muncul penyakit baru. Semuanya orang memanah sakit di belikat kanan. Sebabnya kenapa? Kan sunnah, kok malah jadi penyakitan?
Kalau di alam, orang berperang, memanah itu bukan gini saja. Tapi kalau sana boleh, yang arahnya. Tapi yang kanan gimana? Masa harus gini dulu? Jadi gimana yang sebelah sana? Harus gini. Jadi mana tuh harus apa? Kanan kiri, ya, ke atas, ke bawah, ke belakang. Harus gini. Jadi masa mana kalau gini harus gini dulu. Nah, sana harus gini lagi. Udah keburu kepanah duluan. Ya, paham ya? Jadi kita belajarnya salah. Ya, memanah harus kanan dan kiri. Baru penyakit itu seimbang, nggak akan kena. Paham ya? Memanah. Terus apa lagi? Memanah, berenang. Berenang, coba perhatikan, berenang itu adalah olahraga. Orang berenang, ototnya tuh nggak akan kayak orang bodybuilder. Fitness nggak akan kayak gitu. Orang berenang itu tubuhnya apa? Panjang, terus ototnya otot kecil yang berkembang. Berenang kan seimbang nggak? Kanan kiri. Ada nggak berenang tuh, saya hanya mau kanan aja. Ya udah muter-muter aja terus. Kaki hanya gini aja terus. Jadi muter-muter. Jadi berenang harus gimana? Kanan kiri seimbang. Memanah juga harus seimbang. Paham di sini ya? Nah, nanti apapun olahraga apa yang tidak seimbang, dia akan muncul penyakit. Ya? Maka terus Rasulullah bilang berkuda, memanah, berenang. Kalau bela diri bergulat. Misalnya ya. Nah, oke, saya terangkan lagi. Jadi kalau berenang itu yang berkembang itu otot-otot kecilnya. Otot mikro kecil. Jadi otot mikro itu dia kalau tai chi, orang tai chi itu nggak ada badannya kekar. Bulu itu nggak ada. Dia ototnya kayak otot perenang. Ya, dia ototnya kuat dan lentur. Bedain ya, kuat dan lentur. Jadi dia bisa, kalau kemarin dibaca ke bawah apa, saya tunjukkan. Kalau tenaga, contoh pakai tenaga yang apa? Tenaga yang ini sama tenaga tulang belakang. Kalau dengan ini kita nggak bisa dorong orang. Orang berdiri nggak bisa. Tapi kalau kita pakai tulang belakang, kita bisa dorong orang sampai 5 meter. Ya, walaupun gede 100 kilo juga bisa kita dorong dengan tulang belakang. Orang bermain pedang bukan sini. Kalau lihat para sahabat, pedang-pedang para sahabat itu kalau di apa? Di mana? Ada yang besar sekali. Nah, itu ngangkatnya itu dengan tulang belakang. Pedang itu bukan gini mainnya. Tapi apa? Nah, pedang itu mainnya selalu apa? Dengan tulang belakang bermain semua, dari kaki juga. Nah, dari kaki, ujung kaki semua bermain semuanya, satu gerak. Ya, tulang belakang. Nah, apa bedanya orang fitness? Orang fitness itu yang bekerja itu hanya tulang apa? Oh, berenang itu tulang belakang kena juga. Fitness hanya tulang samping saja. Ya, tulang samping, maka tuh ototnya gede-gede. Tulang samping jadi otot besar, memang kuat ya. Bisa ngangkat itu, tapi jadi kaku. Nah, di dalam alam nggak ada orang yang ada nggak dalam berperang gerakannya gini? Nggak ada kan ya? Ada nggak? Yuk kita berperang. Dia kuat gini kan? Nggak ada, ya kan? Apalagi hanya yang kuatnya apa? Ngangkat barang. Ayo, sakuat angkat. Ya nggak ada, tetapnya kan apa? Yang ketebas, ya. Jadi gerakan itu bukan gerakan natural. Maka tuh dalam pengalaman saya yang saya lihat, orang fitness banyak yang saraf kejepit. Ya, karena mereka lakukan dan salah. Ya, oke. Nah, saya terangkan lagi. Yang terakhir apa? Berkuda. Coba, berkuda. Kuda besar nggak? Kita naik kuda kan gini kan? Kaki kebuka. Nah, kaki jepit. Paha jepit gini kan? Nah, berkuda. Kuda itu kalau dia pelan jalannya apa? Ya, kalau berlari dia? Ya, kalau larinya cepat, gini. Ya, kalau samping dia pinggul otomatis ngikut dia. Kalau berkuda nggak mungkin berkuda tuh gini. Berkuda gimana kalau kuda? Dia tetap otomatis dia tulang belakang apa? Ngikut untuk seimbang. Kalau maju ke depan, dia kan sama. Dia kan seimbang. Kalau campuran, bolak-balik, kanan kiri, dia loncatin segala macam. Nah, kan ya udah dia ikut kanan kiri ikut semuanya. Jadi semua jadi apa? Gerak. Maka itu dalam peperangan kuda santai nggak? Lari lah, loncat sana kiri. Nah, sambil megang pedang. Nah, maka itu orang zaman dulu orang nggak mungkin saraf kejepit lah, wong tulang belakang digerak ini semuanya, nggak ada. Karena lentur mereka. Kekuatan luar biasa. Ya, paham ya? Nah, berkuda. Nah, sekarang sambil contoh nih. Perhatikan. Bagaimana caranya meluruskan tulang belakang pada anak-anak? Perhatikan. Bagaimana caranya meluruskan tulang belakang pada anak-anak? Memperkuat tulang belakang. Diapakan? Pada bayi.
Ibu-ibu penting nih, perhatikan. Bagaimana cara memperkuat tulang belakang. Karena ini banyak generasi paling awal, itu sakit-sakitan semuanya. Berpenyakit, gampang sekali sakitnya. Jadi kalau orang tua bermasalah saraf kejepit, usia 70 tahun, anak itu 50 tahun kena. Anaknya yang laku cucunya, kalau kakek 70 tahun kena saraf kejepit misalnya, lemah, anak itu 50 tahun. Cucunya 30 tahun udah kena. Kadang udah kecil udah bermasalah. Ya, udah rematik, udah migrain, udah macam-macam penyakitan. Betul nggak? Anak-anak sekarang banyak penyakitan. Ya, karena lebih lemah. Nah, pertama salah satu penyebabnya adalah kalau anak kecil dulu diapain kalau masih kecil? Dibedong. Dibedong itu fitrah ya. Perhatikan. Kalau kita mati diapain? Dibedong. Kalau kita mati apa? Dibedong. Ingat ya? Nah, bedong itu di tulang belakang. Jadi kalau sekarang, zaman sekarang para dokter nganjurkan nggak dibedong? Enggak. Sebabnya kenapa? Logikanya apa? Mereka alasannya? Tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa bergerak. Karena mereka yang disebut tulang adalah samping saja. Kalau tulang ada dua, tulang tengah sama tulang samping. Ya, kalau dibedong, kalau anak dibedong, kalau gatal ingin gerak gimana caranya mereka? Kalau dibedong bisa gerak nggak? Bisa nggak? Ular punya tangan kaki nggak? Ular punya rusuk? Punya pinggul? Nggak punya apa-apa kan? Punya apa? Bisa lari cepat nggak? Nah, berarti salah di situ kita, ya. Kekuatan utama itu tulang belakang, bukan tulang tangan. Ya. Ular sama manusia lebih lari lebih cepat mana? Ular bisa cepat, lincah. Yang pakai apa? Tulang belakang. Jadi tulang belakang itu jangan selama ini kita nganggap remeh tulang belakang. Jadi kalau bayi tulang belakang dia akan bisa gerak. Gatal gerak. Yang gerak apa? Tulang belakang. Kalau gatal garuk sendiri. Jadi yang kuat apa? Otot mana? Otot tulang belakang. Lebih kuat. Nah ini penting nanti. Maka tuh kalau tulang belakang kuat nggak mungkin kena kanker. Ya. Nanti saya terangkan logikanya apa. Ya. Paham? Tulang belakang lentur. Satu lagi. Ini paham ya? Nah saya mau nerangkan lagi mengenai ini. Getah bening. Perhatikan. Kalau cara bicara getah bening artinya berhubungan dengan kanker, benjolan. Ya. Ini pahami getah bening. Jadi darah yang ngatur siapa nih? Ini darah nih. Sistem darah apa? Jantung, pembuluh darah besar, pembuluh kecil. Nah, jadi kalau saraf kejepit, dia kapiler berhenti. Ingat ya, stagnan darah disebabkan oleh di kapiler disebabkan oleh apa? Saraf ya. Oke. Nanti ini berhubungan dengan kanker sih nanti. Kalau saya berbicara kanker, saya berbicara ini. Satu lagi getah bening. Nah, getah bening. Siapa yang mendistribusikan getah bening? Oleh siapa? Getah bening disalurkan oleh siapa? Siapa yang mengalurkan getah bening? Apa? Jantung bukan? Jantung bukan, jantung untuk darah. Getah bening oleh siapa? Tulang belakang. Lihat, perhatikan. Perhatikan ya. Jadi getah bening itu dialirkan oleh tulang belakang yang lentur. Kuat dan lentur. Bukan kendor, bukan kencang. Bedakan ya. Kaku itu penyakit. Kendor itu penyakit yang betul kuat dan lentur. Hasil orang berenang, berkuda, memanah itu kuat dan lentur. Paham ya di sini? Nah, jadi dipompa, getah beningnya dipompa kalau tahu mobil ada shock breaker kan ya? Kalau mobil nyaman, empuk kan ya? Tapi kalau mobilnya angkot, kenceng kan? Kepala kayak dikocok. Itu getah bening nggak ngalir tuh. Ya? Oke. Jadi tulang belakang itu kayak shock breaker. Jadi dia bisa apa? Kalau kena, dia bisa naik. Kalau dia ke bawah, dia bisa naik lagi. Jatuh, dia bisa dorong ke atas. Ke bawah bisa naik. Nah, tulang belakang tuh jadi sifatnya apa? Dia lentur. Kalau lentur bisa kemana? Kanan, kiri, getah bening lancar semuanya. Tapi kalau ada orang ini, gimana kabarnya Pak? Udah itu getah bening berhenti semuanya. Di tubuh pun benjolan tuh. Ya? Banyak benjolannya. Jadi kalau, sakit, kencang sini, udah benjolan banyak. Tinggal milih. Yang paling banyak pasti di tulang belakang dulu. Jadi benjolan paling banyak pasti awal di mana? Di tulang belakang. Nah silakan setelah itu mau buka cabang di mana? Mau buka cabang di payudara, di ketiak, di sini, atau di otak. Ya, bisa di mana aja. Tapi yang pertama muncul di mana yang paling banyak? Tulang belakang.
Paham di sini ya? Jadi benjolan payudara nyelesaikan bukan di payudaranya tadi, di mana? Induknya. Maka nanti kalau ada benjolan payudara, tulang belakang selesaikan, semua rusuk selesaikan, dia ngalir semuanya. Kalau tengahnya hilang, yang lain anak cabang hilang semuanya. Jadi fokusnya pada pusat. Jadi payudara itu hanya cabang saja, anak cabang, filial. Ini filial saja. Di sini filial juga. Di otak juga sama, filial saja. Di paru-paru juga sama. Kanker paru-paru, kanker prostat itu semua seperti itu, ya. Oke. Jadi maka itu nanti orang yang benjolan yang seperbaiki apa? Tulang belakangnya. Tulang belakang induknya siapa? Tulang ekor. Ya nanti saya fokusnya pada tulang ekor. Nanti lihat penyakit apapun juga saya fokus. Nanti gerakan kok gitu lagi. Ya. Oke. Nah, yang terakhir ya. Jadi getah bening oleh apa tadi? Oke. Perhatikan. Getah bening itu, perhatikan ya. Saya masuk yang keempat dulu ya, biar agak jelas nih. Ada yang keempat nih. Ini yang keempat penting. Ini yang keempat, ini coba perhatikan oleh Bapak Ibu, perhatikan. Ini penting sekali. Karena di kedokteran barat tidak dibahas sama sekali. Ya, dianggap tidak ada. Maka itu banyak penyakit tidak selesai. Padahal kalau kita paham ini, banyak penyakit selesai dengan sederhana sekali, cepat. Akan kaget Ibu nanti. Kok iya ya, kok bisa ya? Ya. Oke, ini perhatikan ya. Maaf saya tulis bahasa Latinnya. Ini setelah ini pas izoman, Allah sebutkan fakasaunal izoman. Ini satu kata ya, lahman. Jadi ini aku bungkus tulang rangka dengan daging. Perhatikan ya. Aku bungkus tulang rangka dengan daging. Itu satu pemahaman, satu pemahaman, satu pengertian. Jangan dipotong. Paham? Fakasona izaman lahman. Jadi tulang rangka dibungkus dengan daging. Paham sini ya? Oke. Ini coba pemahaman yang jangan pernah bilang rangka saja. Jangan pernah bilang daging saja. Selalu apa? Rangka dibungkus dengan daging. Paham ya? Nah, sekarang dari ayat ini semuanya. Ini semua ini variabel ya, artinya bisa rubah-rubah, bisa perbaiki. Oh ini udah nggak bisa, ini udah konstanta, udah kita nggak bisa ngotak-ngatik ngubah di sini udah nggak bisa, tapi ini masih bisa. 4. Oke. Sekarang pertanyaan di sini. Selama ini kalau kita belajar apa di kedokteran yang paling berat itu materi apa? Pelajaran apa? Anatomi. Karena harus ngapalin berapa banyak? Ribuan. Udah itu bahasanya Latin lagi. Maka itu kalau seorang dokter dia bisa menyelesaikan masalah, dia bukan dokter, bukan pengobat. Dia belajar sastra kedokteran. Karena dia hanya bisa bicara saja. Tanpa bisa menyelesaikan masalah. Setiap penyakit ini gimana? Oh, muncul kata-kata. Muncul cerita. Ini gini. Tapi tanpa ada solusi. Jadi solusinya yang satu berkata-kata, yang satu tukang farmasinya nawarkan obat. Nah, oke, saya terangkan lagi ya. Paham kan? Perhatikan nih. Fakasona izaman lahman. Ini satu pemahaman yang jadi di Quran tuh hanya berbicara apa? Berapa? Tambah nutfah. 5. Yang bisa kita atur-atur? 4. Udah, pahaman 4 saja. Jangan belajar hormon dulu. Jangan bicara apa? Insulin. Jangan bicara sel T. Jangan bicara apa lagi? Yang macam-macam jelimet jangan dulu. Ya, bicara apa nih? Oke, pertanyaan sekarang. Organ ada di mana? Ada di mana? Allah cerita organ nggak? Terus masuk, kalau nggak cerita, ada nggak organ? Berarti masuknya ke mana? Bukan nggak ada, tapi ada di mana? Ada di mana? Mudghah itu apa? Mudghah? Pemahaman mudghah harus pernah dibereskan ya, bukan segumpal daging. Mudghah itu apa? Ini kalau ayam, telur ayam di rami itu yang ada itu dulu. Ya. Nah, itu pemahaman yang salah itu nanti akan bumerang untuk kita. Jadi, ini paham ya. Mudghah itu apa? Nanti ke depan ya kayak pembuluh darah, hanya ada kumpulan pembuluh darah yang sifatnya apa? Kayak pompa. Jadi belum jantung sempurna, hanya apa? Baru itu saja ya. Oke. Jadi kira-kira organ masuk.
Coba mana? Yang mana? Masuk mananya? Enggak. Masuk mana? Fakasona izuman laman? Enggak. Masuk mana? Alaka darah. Basis darah. Apa? Sistem darah. Materi darah sebagai darah sebagai materi. Kalau ini darah sebagai infrastrukturnya. Ya, ini untuk sistem, untuk logistiknya, untuk apa? Logistik untuk distribusikan alaka, ya. Idaman artinya apa? Ini tulang belakang. Masa organ tulang belakang? Perhatikan. Tadi siapa yang bilang fakasona lahman? Saya hampir masih salah. Yang betul apa? Lahman saja. Oh, bilang itu. Oh, kurang keras. Oke. Jadi apa? Organ apa maksudnya? Laman saja. Organ maksudnya ke laman. Perhatikan. Tapi ada tapinya. Oke, dengar, ada tapinya. Tapi Allah bilangnya apa? Fakasona izoman laman. Jadi organ nggak bisa dipisahkan sama tulang rangka. Paham ya? Jadi artinya kesimpulan di sini apa? Bahwa ini ingat ya, kita ini berusaha merubah semua mindset, kita rubah. Ya, selama ini kalau jantung yang berbagi apanya? Saat ini terus terang, kalau penyakit jantung di otak-atik apanya? Jantung, liver di otak-atik, livernya, usus otak-atik, ususnya apa? Orang penyakit misalnya ambien yang selesaikan apa? Pantatnya. Terus paru-paru. TBC paru-parunya, ya kan? Terus penyakit liver di otak-atik, livernya, kolesterol, livernya. Ya, semua yang selesaikan itu. Tapi paham ya? Tapi Quran berbicara gimana? Fakasona izuman lahman. Lahman yang ngatur siapa? Tergantung kepada rangka. Paham ya? Ini bahasa apa nih? Ini berat. Mohon yang ada diterima. Nanti saya buktikan. Ya, dibuktikan. Jadi semua organ yang dibereskan apanya? Rangkanya, bukan organnya. Apa? Rangka. Nah, kenapa sampai kesimpulan gitu? Ya udah, Allah bilangnya gitu. Ya, paham ya? Ini cukup berat, tapi nanti kalau udah lihat baru percaya. Sekarang untuk sementara coba di format kepala kita, dibuang sebelumnya, ya. Format kepala kita apa? Apanya? Fakasona izoman lahman. Allah bungkus rangka dengan daging. Jadi daging nempelnya kemana? Rangka. Jadi semua organ masuk mana? Organ masuk mana? Laman, daging. Daging nempelnya ke rangka. Jadi semua organ yang dibereskan apanya? Rangkanya. Nanti saya buktikan ya. Jadi semua orang penyakit lambung, rangka selesaiin. Ya. Jadi bisa sekaligus selesai. Ya. Jantung selesaikan apanya? Rangkanya. Paru-paru, rangkanya. Ya, MS, multiple sclerosis, lupus, rangkanya. Ya, vertigo, rangka. Semua penyakit rangka semuanya. Yang berhubungan dengan organ ya, rangkanya. Ya, paham ya? Nah, sekarang saya berbicara angka nih. Oke, lihat perhatikan. Ini apa nih? Lihat perhatikan ya. Ini ada dos, di dalam ini ada per, bisa ditekan-tekan. Di dalam ada per. Kalau saya tekan ini, kalau ini saya tekan, kendor, jatuh dia. Ya, tuh, jatuh, ya, tuh, nggak bisa berdiri. Tapi kalau kencengan, kaku. Nah, rangka manusia itu, ya, kalau ini ada dosnya. Ada ini, kendor kencengnya siapa ngatur? Ini, dos ini, dan per ini. Di manusia itu pinggul dan tulang ekor. Ini sama nih. Kalau tulang ekor lihat. Kalau tulang ekor masuk, berarti badan. Kalau tulang keluar, badan. Paham ya? Oke? Perhatikan. Kalau ini yang kendor, yang atas ikut apa? Kendor. Lihat. Ini kan ada potong-potongan nih. Kenapa kendor? Karena ada jaraknya. Kalau kencengan rapat. Beradu tulang. Kalau kendoran ada jarak. Paham ya? Nah, badan juga gitu. Kalau ininya rapat, ya, kalau rapat, tulang ekor rapat, badan kendor. Kalau tulang ekor renggang, kenceng, badan kenceng. Kalau kekencengan, kayak robot, rematik. Ya, beradu, semua sendi sakit. Paham ya? Tapi kalau kekendoran,
Ya, beda ini, bedakan kendor sama kendor sama lentur ya. Lentur itu kekuatan. Jadi kuat, lentur satu paket. Tapi kalau kendor, kekuatan nggak? Coba, kendor itu gini. Ada orang jalan gini. Jadi kaki, ini lemes. Nah untuk nguatin gimana caranya? Lemes nggak ada tenaga, jatuh. Jadi untuk nguatin dia harus di-X kan, dibikin ketegangan. Ya, oke. Maka kalau orang ngangkat nggak kuat, jangan gini, harus gini. Kekuatan untuk kekuatan dorong kan gini, bukan dorong tuh bukan gini. Jadi intinya kalau otot lemah dia harus kakinya gimana? Meng-X-kan diri. Jadi apa? Jalan. Kalau tangan kendor nggak bisa megang, gimana cara menguatkannya? Badan diginiin, nggak bisa jalan. Lihat ada orang yang jalan gini, artinya apa nih? Kekendoran, ya. Nah, saking kendor rahang juga kendor, dia nggak bisa tutup kendor, ya. Nah, jadi kayak gitu. Paham di sini ya? Ini kalau kendor. Kalau kencengan, tulang ekor yang mana? Ini ya, masuk. Kenceng. Dia penyakitnya rematik, kenceng. Lutut nggak bisa lipat. Napas sesek. Berat. Ya, otot leher tegang. Tekanan darah tinggi. Napasnya perhatikan. Otot dada kenceng. Berat. Lama-lama napasnya harus narik, napas kan? Tambah kenceng kan? Tambah narik, tambah kenceng terus, jadi numpuk. Akhirnya pas sudah nggak kuat lagi, nggak bisa meledak, boom, namanya panic attack. Selesai. Ya, jadi karena apa? Pada anak-anak yang kekencengan badannya, ya, kekencangan. Jadi kalau kencengan gimana enaknya? Dia harus kendorkan kan ya? Oh kencengan kalau diam sakit dia harus gerak terus, gerak terus. Supaya apa? Relax. Nah namanya apa? Hiperaktif. Karena apa? Dia kenceng gak enak kepala. Jadi dengan gerak tuh enak dia. Jadi dia harus gerak terus. Dia nggak mau berhenti. Karena kalau berhenti nggak nyaman, sakit semuanya. Harus gerak lagi terus, loncat, lari, nyaman dia. Dia terus bisa seharian penuh lari. Semakin hiperaktif, semakin kenceng badannya. Ya, yang diselesaikan adalah apa? Tulang ekor. Kalau tulang ekor kenceng, badan kenceng. Tulang ekor kendor, badan. Tulang ekor melintir, dan melintir. Ya, oke. Paham ya tulang ini ya, sini. Sakrum di tulang ekor ya. Oke. Paham di sini bisa dipahami? Nah, perhatikan lagi. Jadi paham ya semua organ yang diselesaikan apanya? Rangkanya. Oke. Nah, nanti terus sekarang saya ingin ini lagi. Kalau kendor tadi paham ya. Nah, orang kendor. Jadi kalau orang yang kekendoran semakin lama kalau tidak diselesaikan, kalau orang kendor, kalau ini yang selesaikan mana? Ini kendor kenceng karena yang variabelnya mana nih? Ini, saya mainkan ini. Ya, kalau nggak dimainkan, ya tetap. Jadi ini, fungsi ini. Ya, nah begitu juga manusia. Dari apa? Kalau ada anak yang kendor nggak dibetulkan, semakin kendor. Terus semakin lama ada tenaga nggak? Terus semakin lama semakin jatuh. Terus pakai. Jadi kalau anak jalan gini, jalan sampai sana berat nggak? Untuk jalan dia harus kencengkan dulu. Ya, capek nggak? Kuat nggak 5 meter? Nggak kuat. Lama-lama, udah capek orang tuh nggak sabar pakai kursi roda aja. Nah lama duduk lama nggak kuat juga. Lama-lama jadi apa? Baring, udah lumpuh total. Nah sekarang orang yang kendoran, perhatikan ya, di kedokteran barat nggak ada ilmu kendor kenceng tuh nggak ada. Kendor kenceng hanya ada di ilmu apa? Kedokteran Islam. Kendor dan kenceng. Fakasona izaman lama. Jadi kalau orang kendor, semuanya kendor. Orang kendor berarti semua sendi ada apa? Ada gap, ada jarak. Nah, kalau ada jarak, jadi kocelak badan, kelak kaki bunyi. Ya, jadi otot ada kendornya, ada kencengnya nggak? Enggak, sehingga pembuluh darah besar nggak punya kontribusi. Nggak bisa distribusikan darah. Jadi yang kerja banyak siapa? Jantung berat. Maka tuh kebanyakan anak-anak yang kendor, ya itu jantung tuh bisa bengkak. Anak-anak gini, jantungnya bengkak. Karena untuk memompa, otot tidak memberikan kontribusi. Jadi jantung yang memompa apa? Lebih berat. Nah kedua pembuluh darah kendor semuanya. Nah akhirnya semua ada cairan semuanya. Di sela-sela ada cairan. Nah sakit. Nah karena sakitnya semua seluruh tubuh, mereka nyebutnya di Eropa fibromyalgi.
sakitnya seluruh sendi karena kendor. Ada ruangan, ada cairan di semua sendi. Nanti kalau ngelihat dari sisi otot, oh ini lupus otot, penyakit otot yang lama-lama jadi lumpuh. Nah, karena badan lemah, perhatikan ya, badan lemah, darah nggak ngalir, semua sebelah lemah, organ lemah, ya lemah semuanya. Akhirnya tubuh berusaha menyelesaikan untuk bisa survive, untuk nolong bisa tubuh supaya nggak semakin down. Tubuh berusaha maksimal, dia mengeluarkan imun yang tinggi untuk menyelesaikan masalah. Jadi imunnya gimana? Naik. Imun naik, kendor dulu atau imun naik dulu? Kendor dulu, imun naik, jadi naik, ya, naik. Pas dilihat, oh imunitas tinggi banget. Kalau lihat ke sisi itu ke dokter berat, ini penyebabnya. Imunitas ketinggian, menghancurkan tubuhnya sendiri, autoimun. Paham? Kisah ceritanya? Kenapa jadi? Kalau iya, ini hasilnya lihat, autoimunnya tinggi sekali. Ini nih penyebabnya. Ya, nggak kayak gitu, ya. Mana duluan? Imun tinggi dulu atau lemah dulu? Lemah dulu. Jadi apakah autoimun penyebab? Tidak, dia berusaha menyelesaikan. Tapi karena yang punya tubuh nggak tahu caranya, ngencangkan, jadi semakin lama semakin kendor. Terus lumpuh. Nah, kalau dilihat dari otot namanya penyakit otot. Kalau dilihat dari imun namanya autoimun. Kalau dilihat dari derajat kesakitannya namanya apa? Fibromyalgi. Terus dilihat saja, tergantung lihat dari sisi apa? Orang menemukan. Ini penemunya ini. Solusi ada yang menemukan nggak? Nggak ada, ngapain dikasih nama? Ya. Nah, untuk anak-anak yang kendor, solusinya diapakan? Diperkuat. Rangkanya lagi kembali betulkan, ya. Rangkanya. Emang betul. Nggak ada yang nyalain kan? Jadi apa yang dibutuhkan? Rangkanya betul. Jadi tulang belakang diperbaiki semuanya sehingga kalau pas udah ada ketegangan, nah baru dia jalan. Maka itu kalau ada orang yang pakai apa namanya? Maaf, yang apa nih? Yang bisa jalan tuh? Apa di sini bacanya? Rollator ya? Rollator namanya. Nah, kalau pakai rollator dipegang, nah dia kan jalan gini nih. Nah, kalau udah dikencengin, dia bisa jalan gini. Walaupun masih kelihatan lemah, tapi tanpa pegangan bisa jalan apa? Udah tambah kencengnya. Yang dibereskan apanya? Pinggul dan tulang ekor. Distabilkan, ditambah tegangan, dikencengkan, udah yang lain ada kenceng. Ya? Oke, paham ya? Oke. Nah, orang kalau kekencengan sama. Ini kekencengan, lutut tuh saking kencengnya dilipat sakit. Maka tuh ciri-ciri orang orang kencengan di lutut bawah ini suka kering, suka ada eksim. Kenceng sekali ototnya tuh. Sehingga kalau pas dilipat tuh nggak bisa, sakit kekencengan. Kalau sakit saking kencengnya, ini kenceng di sini. Kalau prostat. Kencingnya susah. Kalau kekendoran kan ngompol. Orang kendor tuh nggak bisa nahan, kendor kan? Inkontinensi. Tapi kalau kencengan, keluarnya tuh susah. Orang prostat tuh kencingnya susah sekali. Kadang-kadang untuk keluar tuh perlu 5 menit baru bisa keluar. Sakit luar biasa untuk prostat. Nah, perhatikan. Ini penyakit apa? Penyakit kenceng ya. Maaf, kendor dulu. Kalau kendor, perhatikan. Kalau kendor semuanya kan ya. Nah, karena ini kendor, semua kendor. Rahim juga kendor. Jadi rahim juga dingin. Nah, kalau melahirkan, dia keguguran lagi. Susah jadinya. Karena apa? Dingin. Kendor, yang lain kendor. Terus kalau anak-anak kecil, kalau makan kendor, lembab kan, dingin. Dia akan alergi sesuatu yang dingin dan lembab. Susu, laktose, dia akan alergi itu. Jadi kalau alergi susu artinya apa? Kendor. Paham ya? Terus akan kendor. Terus nanti juga sama. Dia untuk napas itu berat. Orang yang kendor, itu untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Contoh, kalau saya mau jalan dari sini, mau loncat, ya udah selesai kan? Orang kendor untuk bisa jalan tuh dia ngencengin dulu ya. Capek nggak? Capek. Dia mah untuk jalan tuh harus ngencengkan dulu. Habis nggak energinya? Habis. Kenceng baru bisa ngelangkah. Nah itu derajat tingginya. Kalau derajat rendahnya, tanpa sadar orang untuk melangkah tuh kencengin dulu baru jalan. Nah itu derajat ekstrimnya supaya gampang gambarkan ya. Nah derajatnya ada yang 10, terus ke bawah sampai sedikit ya. Jadi orang cepat capek lihat kekendoran kebanyakan. Terutama ibu-ibu kasusnya kebanyakan karena ibu-ibu strukturnya kendor pada prinsipnya, tapi ototnya nggak berkembang, lemah, nah itu kendornya cepat.
maka ibu lebih banyak penyakitnya daripada bapak-bapak. Ya, tapi kalau bapak kebanyakan nanti kalau bapak kena bisa udah tua bapak-bapak. Ya, kalau ibu dari lebih awal. Kenapa? Prinsipnya kendor, ototnya nggak ada. Ya, jadi maka ibu yang penyakit tadi cepat capek. Ya, nah paham di sini ya? Kalau kendor semua kendor, semua kendor. Nah, oke. Orang yang kendor biasa getah bening juga nggak ngalir. Tapi namanya lipoma. Kalau kendor, lipom. Ya, jadi gumpal karena kekendoran, kekurangan tegangan. Dia lipom muncul di mana-mana. Getah bening nggak ngalir. Karena yang untuk ngalir itu harus apa? Harus ada kendor, harus ada kenceng. Kendor, kenceng ngalir dia. Tapi kalau kekendoran, gumpal sini. Dioperasi, muncul sini. Operasi, muncul sini. Terus dia akan muncul di tempat yang kendor saja. Yang ada tekanan tenaga, otot, dia nggak berkembang. Paham ya? Lipom. Terus dia otomatis lemah pencernaan. Ya, pencernaan lemah, makan langsung keluar, diare. Ya, karena lemah sekali. Makan nggak bisa kurus-kurus, nggak bisa gemuk-gemuk. Kenapa? Pencernaan lemah, paru-paru lemah, semua lemah semuanya. Jadi orang kendor semakin lemah, semakin kendor, semakin melemah. Nah, namanya bisa macam-macam. Paham di sini ya? Dalam Islam namanya apa? Kendor. Maka tuh nanti saya kalau ngeliat nangani penyakit, saya nggak berdasarkan nama. Oh kendor ya udah kencengin. Kencing? Kayak kalau kencang, kendorkan. Oke. Nah, sekarang berbicara masalah kekencengan. Kalau kencengan apa? Kencengan? Ini cirinya kalau duduk, ininya masuk sekali. Nah, kenceng. Kenceng itu artinya ini kenceng sekali. Kaku, kenceng. Kalau ini kenceng, sampai ujung jari juga kenceng. Sampai leher kenceng. Sampai ujung kaki kenceng. Semua lutut kenceng, semua kenceng semua. Tulang dan tulang beradu. Ya. Nah, nanti lama-lama terjadi peradangan. Biasa namanya apa kalau semua meradang tulang ini namanya? Rematik. Nah, ini namanya rheumatoid arthritis. Namanya lupus lagi. Penyakit tulang, karena tulang hancur semuanya. Beradu terlalu kuat. Ya, nanti lupus. Kalau lihat dari sisi ini, nggak bisa ngerem, namanya lupus. Karena sakit loh, imunitas tinggi, namanya lupus lagi. Tapi lupus yang berbeda ya. Terus anak yang kekencengan, ini kenceng, anak yang kenceng, dia jadi kering. Kering, dia akan alergi yang kering-kering. Contoh apa? Biji-bijian, kacang. Jadi alergi karena kekencengan. Ya. Terus kalau kekencengan, lutut tuh nggak bisa lipat nanti. Maka tuh lihat orang-orang yang nggak bisa ngelipat, nggak bisa sujud gini. Itu kalau dilipat gini sakit, itu kekencengan. Ya. Bedain kalau kendoran ya, sama kendoran ya. Beradu, tulang dan ini nyebutnya nanti rematik, tulang hancur. Ya. Tapi kalau kekendoran, tulang nggak mungkin hancur. Ya. Kekendoran tulang nggak mungkin hancur, tapi sakitnya di sela-sela tulang. Ya, bengkak, cairan. Sendi-sendi, semua sendi sakit. Asam urat, kalau lokal itu sendi itu aja yang lokal bermasalah. Kalau kita berbicara secara keseluruhan, ya. Kalau asam urat di satu sisi, itu aja tempat itu lokal geser. Ya, bukan menyeluruh. Bukan karena ini, oke paham ya, kalau hanya asam urat tempat itu saja bermasalah. Ini kalau kendor semuanya, semua sendi. Kalau kencengan semua sendi sakit semuanya. Kencang semuanya. Nah, maka tuh mereka nyebut, oh osteoporosis, leher karena kencang saja. Ya, jadi dikendorkan. Oke. Kalau kencang, perhatikan, ini saking masuknya kencang sekali, ini di dalam organ juga, kalau tulang belakang kencang, organ apa yang dekat sini? Ginjal juga kencang. Dia akan fungsinya berkurang. Ya, nah fungsi berkurang, nanti, sekian persen. Ya, jadi dikendorkan. Nah, yang kekendoran juga sama tadi. Kalau kendor itu orang kendor semuanya. Kalau yang kekencangan, ketarik organ ginjalnya, jadi nggak bisa berfungsi. Oke, capek. Terus rusuk juga apa? Ketarik. Napas berat. Jadi orang berat napas itu kekencangan. Nah, maka tuh panic attack terjadi di situ. Orang kalau napas berat, jantung bengkak juga. Kekendoran, jantung bengkak juga. Ya, semua bisa memberikan memberikan kontribusi. Oke, paham di sini ya? Oke.